Kita Iya. coba ke Mabes Polri dulu, karena ada informasi dan juga ada laporan dari koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan. Ini juga ada kaitannya mungkin soal rencana menggelar konferensi pers. Di Mhm. sana ada terduga teroris dan juga ada beberapa hal yang nampaknya akan disampaikan beberapa saat lagi di Mabes Polri. Pernyataan perkembangan terkini soal kasus bom panci dari Irjen Pol Boy Rafli Ahmad Ki Amar. Kita coba ke Mabes Polri terlebih dahulu. Yang hari-hari sebenarnya bekerja sebagai tenaga ahli listrik di apartemen. Jadi sebenarnya ada profesi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, tapi ini merupakan jaringan JAD yang sama dengan di Jatiluhur, grup dari Abu Faiz, Abu Sofi yang tertangkap di Jatiluhur. Kemudian yang saudara S alias Abu Fursan alias Zalzalat alias Gun-Gun. Nah ini juga ketika akan melakukan aksi ini, saudara Yayat sempat menitipkan keluarga kepada yang bersangkutan dan juga memberikan support pendanaan kalau dari hasil pemeriksaan itu di kisaran angka 2 juta rupiah untuk melakukan aksi termasuk digunakan dalam rangka pembelian alat peralatan ini. Jadi saudara A alias Abu Muslim juga ikut dalam proses pendanaan, ikut juga dalam proses merangkai, kemudian ikut dalam melakukan survei perencanaan. Sedangkan saudara Soleh adalah berkaitan dengan proses pendanaan dan yang bersangkutan sebenarnya mengetahui aksi tetapi kemudian tidak melakukan upaya atau menyampaikan kepada pihak petugas tentang rencana aksi teror itu. Ada beberapa target yang ingin dilakukan sebagai sasaran dalam aksi teror ini. Antara lain adalah kepolisian, kantor kepolisian Polda Jawa Barat, kemudian Polres Cianjur, pos lalu lintas di Buah Batu di Kota Bandung, dan di Geger Kalong. Nah, dalam hal ini motivasinya tetap berkaitan ingin melakukan aksi balasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas dalam rangka melakukan penangkapan tersangka teror. Jadi ini wujud dari aksi balas dendam yang hendak mereka tunjukkan dengan cara-cara melakukan serangan balik terhadap petugas dan markas petugas. Dari yang dilakukan penyitaan di hadapan rekan-rekan ini, tadi barang bukti itu 1 buah panci, ada 5 buah baterai, 9 volt, kabel-kabel, kemudian H2O2, Baiklin sebanyak 5 liter, ada aseton 30 liter, 3 buah pembersih lantai. Ini merupakan campuran-campuran kimia yang digunakan ya sebagai alat campur asam nitrat, parafin. Sedangkan aseton triperoxide ada 12 kg, itu sudah dilakukan disposal dan telah dibuatkan berita acaranya. Ada termometer, kemudian juga ada tas ransel yang masih terlihat di sana. Jadi seperti itu lengkapnya secara utuh dari jaringan Yayat Adiat yang merupakan JAD dari Bandung. Dan kami perlu sampaikan ini bahwa masih ada peranggapan bahwa seolah-olah peristiwa ini adalah sebuah dari rekayasa. Kami sangat menyesalkan jika ada yang berpikir demikian. Ini adalah sebuah realitas ancaman yang ada dalam masyarakat kita yang harus kita hadapi bersama, yang tentunya kita tidak ingin adanya korban-korban lain di kalangan masyarakat ataupun di kalangan petugas.
Kemudian berkaitan dengan adanya penangkapan 9 orang yang samsuar di CS di daerah Sulawesi Tengah di Toli-Toli. 9 tersangka tersebut masih kita dalami afiliasi jaringan kemana. Tetapi ini adalah hasil dari upaya surveillance deteksi dini terhadap adanya gerakan-gerakan yang mencoba melakukan penyerangan terhadap kantor kepolisian dan kesatuan TNI yang ada di Sulteng. Jadi kita masih menjalani ke-9 orang ini menjalani pemeriksaan di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu. Jadi 9 orang itu belum akan dibawa ke Jakarta, masih ada di Palu, dan kita masih belum bisa menyimpulkan dia afiliasi kemana. Apakah ini merupakan kepanjangan tangan dari Santoso CS dan sebagainya, ini belum ada jawaban dari hasil investigasi yang ada, tetapi merupakan pengembangan dari hasil surveillance deteksi dini terhadap kelompok-kelompok yang selama ini berpotensi melakukan aksi gerakan ini. Dan ternyata memang setelah dilakukan pendalaman beberapa bulan terakhir, yang bersangkutan cukup kuat, patut diduga melakukan aksi-aksi itu, perencanaan itu. Dan kemudian tentu kepada mereka masih menjalani pemeriksaan, satu persatu tentu kita memiliki waktu kurang lebih 7 hari, sesuai dengan ketentuan di dalam hukum acara tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang 15 tahun 2003. Jadi dalam waktu masa penangkapan 7 hari ini nanti akan dilakukan pendalaman dan sekaligus penentuan status. Kita tunggu hasil itu sedang dilaksanakan oleh tim Densus 88 terkait peranan dan keterlibatan satu persatu di antara mereka. Karena beberapa di antara mereka di bawah umur, ada kurang lebih 2. Jadi kita masih belum menentukan, nanti kami masih ada waktu tersisa kurang lebih 4 hari lagi untuk menentukan status yang bersangkutan. Itu rekan-rekan update yang terkini yang bisa kita sampaikan, dan tentunya harapan kita, harapan kepolisian, kerjasama di antara unsur masyarakat, kita ucapkan terima kasih, termasuk peranan dari anak-anak siswa SMA yang di tempat kejadian perkara begitu berani melakukan pengejaran terhadap saudara Yayat, dan padahal kita tahu itu adalah berisiko sangat tinggi. Itu juga tentu kita apresiasi, sekaligus mengingatkan bahwa kita perlu sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap rencana-rencana yang mengarah aksi terorisme di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks melakukan pencegahan, maka kepedulian bersama dari publik tentu sangat diharapkan untuk mempersempit ya, dari ruang gerak para pelaku kejahatan aksi teror di sekitar kita, di lingkungan masyarakat yang ada di tiap-tiap daerah yang saat ini memang kita lihat terdapat beberapa gerakan yang mengarah kepada rencana-rencana aksi. Ya, baru saja Anda menyaksikan pernyataan pers dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, terkait dengan perkembangan terkini soal penggeledahan dan juga penangkapan terhadap beberapa orang. Begitu, memang belum diketahui secara pasti sih ya, apa saja peranan-peranan orang-orang yang akhirnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tadi juga ada disebutkan kemungkinan besar bahwa Asep yang rumahnya saat ini sedang digeledah oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat di Sukahaji itu adalah seseorang yang diduga mengetahui aksi tersebut karena terduga teroris ini sempat menitipkan keluarganya kepada seseorang ini, begitu kan? Iya, dan juga di dalam rumah yang juga digeledah sudah tadi juga dikatakan mendapat barang bukti berupa panci, ada baterai, kabel-kabel, dan juga banyak juga cairan kimia yang diduga digunakan untuk merakit bom. Tapi jika kita kaitkan dengan tadi live dari rekan kita Robi di Bandung, begitu, ini sebenarnya merupakan
perumahan padat penduduk begitu Iya. ya, dan memang jika barang-barang ini terdapat di dalam rumah tersebut artinya kan dirakit di dalam rumah atau setidaknya diduga kuat begitu dirakit di dalam rumah karena memang barang-barangnya juga cukup banyak begitu ya. Dan ini juga tentunya dibutuhkan peran serta masyarakat, apalagi ini banyak sekali tetangga yang sebenarnya tinggalnya berdekatan di Iya. rumah, jika mendapatkan sesuatu yang mencurigakan dapat melaporkan ke pihak yang berwajib. Iya, kalau begitu. saya lihat juga dari detik.com ini bahkan ya, ini ada hal yang cukup dilematis ataupun miris juga. Iya. Pihak keluarga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sang suami, yang dalam hal ini adalah Soleh yang saat ini rumahnya sedang digeledah di Sukahaji, Bandung itu. Dan apa keterkaitannya dengan bom ataupun teror bom yang sempat terjadi pada hari Senin 27 Februari 2017. Iya. Karena ini menurut teman-teman jurnalis yang juga tentu mewawancarai warga sekitar Iya. begitu, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mengapa ditangkap, dan juga bisa digambarkan rumahnya memiliki pagar yang tinggi dan jendelanya tertutup. Meskipun keadaan keluarganya juga tidak tertutup dengan masyarakat sekitar tetap berkomunikasi, tapi untuk Iya. rumahnya memang tertutup, selalu tertutup. Iya, dan Jadi ya itu proaktif masyarakat ya lagi-lagi. Iya, yang lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar agar dapat saling menjaga juga. Apalagi tadi juga sudah dikatakan bahwa memang yang akan disasar ini ada beberapa tempat atau beberapa titik yang juga cukup banyak ya, kepolisian Iya. Polda Jabar, Polres Cianjur, pos lalu lintas Buah Batu dan Geger Kalong begitu. Iya, biasanya cukup strategis dan banyak orang-orang di sana. Nanti kita akan coba pantau lagi dan juga informasikan kepada Anda jika ada update terkini